itu selalu sedia. Kalau itu nggak pakai ditakoni apa maneh dino iki penggedene ibu-ibu penggede gini ya. Nah, luar biasa. Yang bikin saya deg-degan ini tadi hari ini. Kita sapa itu pertama, saya enggak nyapa direktur sekolah pasca soalnya barusan tadi ketemu terus. Oh Nah, gitu. Tapi disopo saya belum pertama siapa ketemu. yang disopo pertama adalah Profesor Dr. Ninyoman Ninyoman Tri Tri Puspaningsih. Puspaningsih. Kita sapa ini Mbak. Assalamualaikum Prof. Nyoman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, Ji Prof. Alhamdulillah sehat semuanya. Mohon maaf Ya. saya pakai masker karena di ruangan dengan beberapa teman karena kita juga akan ada agenda sebagai tuan rumah ya untuk acaranya ASEAN ya. Wow, luar biasa ya, UNER ya. Mitra Erlangga Forum, sahabat Erlangga Forum, ngerti toh? Beliau ini langsung ini ono agenda urusan se-Asia. Ono meneh, ini kita culik, kita beruntung ini. Karena malam nanti beliau diculik juga oleh Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur ngisi acara. Kan malam nanti luar biasa. Culik menculik ya. Terima kasih ya Prof. Nyoman, ini sudah menyempatkan waktu juga nih. Saya ngintip Prof. Semuanya. MUI Jatim punya acara gini Prof. Badri. Nah, karena saya pengurus MUI kita gini, wah kalau gitu kita jangan mau. Tapi saya naksir jaketnya Pak Suparto. Baru dibagi Prof. Ini tadi habis sholat Jumat dapat bagian dari Pak ini Prof. Badri nih yang belum dibagi semua ini. Bagus jaketnya. Kebersamaan Prof. Jadi tadi terus sesi foto bersama pakai prokes Prof kita bagi untuk para KPS tadi ketua unit. Jumat Barokah Pak Direktur bagi-bagi Prof. Alhamdulillah. Mbak Tika, kita sapa juga Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Badri. Mbak Tika. Iya, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Prof. Nyoman, matur nuwun. Nah, ini yang ketiga Mbak Tika kita sapa adalah ini ono nama keren nih aslinya, ono nama keren. Siapa itu? Beliau kalau nama lengkap di sini kan Ibu Dian Ekowati. Gelare panjang wis sampai ono iku mau wis ya. Panjang sekali. Ketua BPP memang Badan Perencanaan dan Pengembangan UNER. Jadi UNER ini direncanakno berkembang atau enggak berkembang tergantung beliau. Maka kita sopo ini Bu Didin. Nama kerennya loh, Instagram itu loh Mbak. Ya. Ibu Didin. Bu Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Didin? Alhamdulillah baik. Ya, senang nih bisa berkenalan dengan Bu Didin nih ya. Tapi saya kok belum kelihatan nih. Ini nih udah muncul layar. Ya. Radio saya yakin di seluruh Jawa Timur dengan jaringan radio kita ini juga dipantau sampai ke Papua atau Pak Alex sudah datang dari Papua itu ya. Alhamdulillah dan hadir pula di sini Ibu Dr. Trisiwi Agustina. Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Urusan-urusan memang kewirausahaan dan industri-industri kreatif tadi itu habis Jumatan kok ngilang katanya nyiapkan acara hari ini. Matur nuwun tadi ya. Lain tempat Pak, mohon maaf tadi. Geser ke LPMB, iya Pak. Oke. Sahabat Erlangga Forum, selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama tokoh-tokoh penting karena acara hari ini kita memang sengaja mendengarkan bagaimana perempuan berbicara tentang makna kemerdekaan dengan segala kreativitas inovasinya. Dan tadi sudah saya dibisiki oleh Pak Direktur Prof. Nyoman, Pak Parto, Pak Cucu, dulu, Bu Nyoman dulu, karena ini Bu Warek kita sekaligus pendengar ini kepingin tahu, UNER itu ada vaksin merah putih, siapa komandannya? Langsung terkenal dan kita mendengar Prof. Nyoman, Mbak Tika. Memaknai kemerdekaan dalam perspektif Prof. Nyoman dengan segala inovasinya. Monggo Prof di-sharing kepada seluruh pendengar radio kita
dan beberapa sivitas akademika UNER ini. Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore nih ya, selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat bagi seluruh pemirsa Erlangga Forum pada sore hari ini. Semangat terus ya, semangat pagi, semangat sehat, semangat juang. Karena kemerdekaan itu juga terus berjuang ya, walaupun sudah merdeka itu perjuangannya berbeda lagi gitu Pak Suparto dan Mbak Atika. Perjuangannya yang mengisi itu tadi. Nah, mengisi kemerdekaan itu salah satunya adalah tantangan-tantangan yang terkait dengan berbagai penyakit tentu. Nah, ini juga sebuah perjuangan. Jadi kalau kita zaman dulu mungkin berjuangnya itu kelihatan gitu siapa musuhnya gitu ya. Tapi kalau sekarang itu tidak kelihatan musuhnya. Ini yang repot gitu. Jadi kalau mau ditangkap, kalau nyamuk itu masih kelihatan terbang, pluk gitu ya, masih bisa bisa kita pegang. Oh ini nyamuknya masih hidup atau sudah mati. Tapi di pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, gitu ya. Tetapi dia ada di sekitar kita. Nah ini sangat unik dan misterius gitu. Dan walaupun bisa dilihat pun masih misterius gitu ya. Kalau misalnya menginfeksi bisa dilihat dari paru-parunya, kemudian bisa dideteksi dengan PCR gitu ya. Muncul yang dikatakan positif atau negatif. Nah itu baru kelihatan gitu. Nah sehingga langkah yang paling tepat itu sebetulnya ada dua cara ini Pak Suparto, Bapak Ibu semuanya, dan Mbak Atika dan para pemirsa. Kan ada dua hal ya kalau virus itu. Yang pertama adalah karena virus ini baru dirasakan menginfeksi manusia itu kalau kita merasa demam, mungkin ya, panas, itu berarti ada reaksi pada tubuh. Nah, maka kita tidak ingin ada itu, maka caranya adalah dengan vaksin. Jadi vaksin itu mencegah, sehingga tidak terjadi infeksi, dicegah dengan vaksin. Yang kedua adalah, kalau sudah ada infeksi, terus diapakan? Pasti diobati gitu ya. Maka yang kedua yang penting adalah obat. Jadi sebetulnya menangani virus ini vaksin paling penting karena dia berada di garda depan gitu ya. Jadi guard-nya kita gitu untuk antibodi yang ada di tubuh. Dan yang kedua adalah obat. Obat itu kalau sudah terlanjur masuk menginfeksi maka disembuhkan dengan obat. Nah, Universitas Erlangga sejak awal COVID-19 di Indonesia bulan Maret yang lalu memang kita sudah memulai memikirkan duduk bareng gitu ya dengan teman-teman gitu ngobrol gitu, ngobrol apa ya yang bisa dilakukan oleh UNER bersama-sama dari berbagai bidang ilmu untuk menghasilkan sesuatu. Maka pendekatannya dua tadi itu. Pertama adalah obat, kedua adalah vaksin. Jadi sebetulnya ini jalan paralel. Jadi sebenarnya UNER tidak hanya menghasilkan vaksin tapi juga ada obat. Hanya namanya memang bukan obat merah putih gitu ya. Nah, namanya apa itu, Prof? Namanya obat pribadi-pribadi aja. Karena dihasilkan oleh para peneliti yang sifatnya memang tidak ada konsorsium nasional untuk obat. Karena kan obat itu adalah yaitu tadi salah satu bentuk upaya kuratif pengobatan yang lebih penting memang di pencegahan. Sehingga dibentuklah konsorsium merah putih untuk percepatan vaksin gitu ya, produk Indonesia disebut vaksin merah putih. Kemudian ada konsorsium apa saja lagi di Indonesia? Salah satunya ada lagi konsorsium riset COVID. Nah, di dalam konsorsium riset COVID nasional itu ada obat itu Pak Patol. Jadi ada penelitian tentang obat. Tapi khusus vaksin itu konsorsium nasional vaksin merah putih karena ini memang menjadi hal yang sangat penting. Nah, alhamdulillah sudah sangat terkenal sekarang, Prof. Ya, vaksin merah putih ini berita-berita sudah mencuat, gitu. Alhamdulillah, betul. Artinya bahwa dengan kemerdekaan kita juga yang sudah usianya 76 tahun, ini kan memang Indonesia pertama kali mungkin ya ke depan nanti dan berikutnya akan menyusul produk-produk mandiri lainnya, menghasilkan vaksin betul-betul dari produk dalam negeri dan juga strain virusnya yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa platform sebenarnya dikembangkan. Jadi UNER ini mengembangkan 3 platform, tetapi untuk yang inactivated virus ini itu yang lebih cepat gitu ya, karena kan virusnya dimatikan, semua aspek protein dari virus itu yang menjadi
antigen bahan untuk menginduksi antibodi kita gitu. Ini memang lebih cepat karena ini termasuk classical platform. Tapi yang berbasis next generation atau modern platform gitu ya, itu basisnya memang lebih banyak ke genetik material. Jadi seperti viral vector, mRNA, kemudian juga subunit dan berbagai platform yang lain. Nah, ini juga dikembangkan di UNER. Nah, sehingga kami tentu yang mana yang lebih cepat dan juga hasil antibodinya, titernya itu bagus, jalan terus. Alhamdulillah ini sekarang sudah sampai Makaka, Pak Suparto. Industrinya juga kita sudah ada mitra, PT Biotis. Nah, mudah-mudahan April tahun depan itu sudah bisa diproduksi massal dan uji klinis akan dimulai akhir Oktober tahun ini gitu. 2021. Sehingga harapannya April sudah bisa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Amin. Dan lancar. Amin. Gitu Pak Suparto yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Tika, sudah dengar toh? Kita tunjukkan bahwa para peneliti, para ilmuwan Universitas Airlangga terpanggil. Ini yang ibu-ibu, yang perempuan energi ini luar biasa. Terpanggil memberikan solusi, bangsa menghadapi pandemi. Maka karena ibu kita, Prof. Nyoman ini pakar di bidang ini, mengorganisir itu semua dan menghasilkan vaksin merah putih. Ingat, April 2022 ada produknya, Oktober ini kita sudah siap-siap. Artinya UNER berkontribusi. Jadi gak kalau merusui Mbak Ane jari provokatore, Pak Rektor orang kami provokator urusan riset-riset begini. Nah itu kita berkontribusi itu, dan tentu saja kita juga ingin dengarkan bagaimana makna kemerdekaan menurut perempuan juga. Apa itu? Dalam merencanakan pembangunan, perencanaan pengembangan, perencanaan UNER ke depan. Wah, ini kita dengarkan, Mbak. Kita dengarkan. Beliau adalah Bu Didin Dian Ekowati, ini namanya para pendengar dimanapun di seluruh dunia. Nah ini, tampilannya pakaiannya anyar ini. Oh ya? Silakan Bu Didin. Iya, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum semuanya. Pak Warton, Pak Jojo ini Mbak Tika memang one of a kind gitu ya. Jadi tadi saya nanya nih, kalau makna kemerdekaan bagi saya itu sebenarnya bisa pakai daster gitu ya. Aduh, gitu. sama itu, kita juga edisi singkatnya gitu. Itu cita-cita itu. Ya oke. Kalau tadi saya kira Pak Warto bicara tentang perencanaan ya. Kalau kita bicara ya saya ini ya setuju dengan yang Prof. Nyoman tadi ngediko gitu ya, bahwa yang penting itu adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan gitu, karena bagian mendapatkan kemerdekaannya sudah selesai gitu, tapi sekarang gimana kita bisa ngisinya nih gitu. Nah, kalau ngisi ini prinsip kita semua saya kira adalah kita lakukan yang bisa kita lakukan tentu saja, dan di konteks perencanaan, di konteks pendidikan tinggi di universitas tentu saja satu, bahwa universitas ini bukan cuma menara gading gitu ya, tetapi lebih bisa berkontribusi gitu ya pada masyarakat. Dan tagline kita terutama di UNAIR gitu ya untuk tahun 2020 hingga 2026 ini adalah menguatkan dampak. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa menggunakan segala bentuk penguasaan teknologi, kemudian penguatan dampak, dan juga segala macam resource yang kita gunakan dan kita miliki di universitas ini untuk membuat universitas ini bisa memberikan dampak dan berkontribusi pada dampak secara luas, bukan cuma di level lokal ya di Surabaya gitu ya, tapi juga di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan secara global gitu. Dan nah ini saya kira tidak akan bisa gitu ya, tidak akan bisa dibangun atau dibentuk tanpa kontribusi dari semua sivitas akademika. Ketika kita bicara sivitas akademika tentu saja bukan cuma dosen gitu ya, tetapi juga tendik, tenaga pendidikan gitu, dan juga
mahasiswa gitu. Bahkan semua unsur pendukung ya, misalnya seperti para cleaning service gitu ya. Itu semuanya harusnya akan bergerak pada vektor yang sama gitu ya, vektor yang sama untuk kemajuan universitas yang tentu saja akan berkontribusi gitu ya. Kalau kita sebagai universitas ini, kalau dalam konteks apa namanya pengembangan ke depan gitu ya, kita ini kan juga bertindak sebagai ini national flagship carrier. Jadi kita ini pembawa bendera nasional kayak atlet olimpiade tuh loh. Jadi kita ini juga bawa gitu ya, bawa bendera nasional ini di kancah persaingan internasional. Nah, dari situ kalau kita bicara tentang konteks perempuannya nih, baliknya lagi ke situ ya Mbak Tika sama Pak Jojo ya, bahwa di UNER sendiri bagaimana kita meningkatkan dampak itu juga terlihat dari waktu ke waktu gitu ya. Dan terkait dengan perempuan, saya kira itu juga menjadi salah satu isu gitu ya, salah satu isu yang cukup kuat gitu ya di SDGs ya, di Sustainable Development Goals yang nomor 5 ini. Jadi ada apa namanya gender equity. Nah, kalau di UNER ini jumlah mahasiswa perempuan juga banyak nih. Di tahun 2020 aja jumlah mahasiswa perempuan itu ada sekitar 6.900, hampir 7.000 orang, sementara di 2021 jumlahnya sedikit turun, tapi karena memang jumlah mahasiswanya juga agak turun ya, di 2021 tuh 6.500-an, 6.400-an. Nah, yang seru nih Mbak Tika sama Pak Parto, jadi kalau tadi kita bicara kontribusi ya pada perencanaan dan segala macam, kalau kita mau melihat ini panutan saya ada di sini, ada Bu Nyoman nih ya gitu ya, jadi kalau kita lihat panutan kita ya, semua ini. panutan kita semua, jadi kalau kita lihat nih, di konteks perempuan ini Bu Nyoman ini pemegang yang tertinggi ini ada di Bu Nyoman ya. Tetapi kalau kita lihat dari seluruh pimpinan, dari jajaran pimpinan di universitas sampai di level prodi ya, sampai di level KPS itu ada sekitar 460-an orang. 460-an orang. Dan jumlah pimpinan yang merupakan dosen perempuan ya, dosen perempuan yang masuk sebagai pimpinan struktural itu ada di 219-an. Jadi bayangkan besarnya. Dan saya kira kesetaraan ini juga muncul sebagai salah satu bentuk ya bahwa we have the power gitu ya. Jadi kita juga punya power untuk memaknai kemerdekaan itu dengan berkontribusi pada pengembangan universitas. Itu aja. Makasih. Dahsyat sekali Mbak Tika. Ya toh, apa yang disampaikan oleh Bu Didin, ya toh, data-data urusan keperempuanan toh. Gue UNER, wapal kabeh lengkap semua ya. perencanaan kita dengan segala potensinya. Mbak Tika, ada pepatah dari Al-Farabi, seorang sastrawan sekaligus ilmuwan yang besar di abad ke-12, disambung dengan Jalaluddin Rumi. Apa katanya Mbak Tika? Jalaluddin Rumi dan Al-Farabi menyatakan mahkota boleh disematkan di setiap pria. Mahkota boleh disematkan di para raja. Tapi yakinlah, para raja dan para pria itu pasti dilahirkan dari rahim wanita. Untuk itu Prof. Badri, untuk bicara nunggu semua perempuan selesai bicara. Bijaksana ini Pak. Ya, nah, untuk itu apa? Kita dengar bagaimana perspektif dosen kewirausahaan, ya, juga untuk relasi industri kreatif, Dr. Siwi memaknai kemerdekaan ini. Silakan Bu Didi. Matur nuwun Pak Parto. Selamat sore semua pemirsa pendengar dari Radio Suara Sidoarjo. Dan seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur ya. Ada Erlangga Radio. Salam hormat pada Bu Nyoman, Bu. Ya. Pak Parto, kalau saya Bu Trisiwi, apa kabar? Ini Bu Trisiwi ini dulu waktu saya mahasiswa, beliau masih kecil, jadi saya dulu kalau ada pertunjukan tarian gitu kan di Fakultas MIPA, ayah beliau almarhum kan Prof. Rejani itu dosen kami dan ibu beliau juga. Jadi beliau masih kecil, kita latihan nari di rumahnya Bu Trisiwi. Jadi beliau masih bontot gitu. Oke, Prof. Nyoman dulu suka ngeribuin tari, kok jadi kreatif gitu loh sekarang ya. Nah, dulu saya suka nari dulu karena kan dari Bali. Kalau sekarang suruh nari ya semua lari nanti. Monggo Putri, monggo, mohon maaf tadi interupsi sedikit. Melihat Putri. Baik, matur nuwun Bu Nyoman. Makna merdeka kalau dari sisi tentang
bagaimana untuk perempuan di Indonesia. Kalau saya melihatnya adalah pada saat pandemi COVID-19 ini, ternyata peran wanita itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi, Pak Parto. Karena apa? Terutama wanita yang menjadi entrepreneur gitu atau menjadi mompreneur, karena yang dulu sebelum pandemi mereka bebas untuk kemudian mereka menjalankan usahanya sendiri karena hobi seperti itu. Ternyata ketika pandemi itu lebih banyak mereka beralih mendapatkan beban untuk menjadi pencari nafkah begitu. Nah, pencari nafkah keluarga karena banyak suami yang kemudian di layoff, Pak. Nah, di sini artinya kalau kemudian pada hal seperti itu apa yang harus memerdekakan dari seorang mompreneur di masa pandemi COVID-19 dan pada saat nanti new normal adalah bagaimana kemudian adanya suatu pembinaan atau pendampingan seperti itu untuk pengembangan usaha mereka tanpa membuat mereka meninggalkan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai istri begitu. Demikian pula ketika yang terjadi tidak hanya pada mompreneur, tetapi ini juga ada suatu kondisi yang memaksa mereka untuk menjadi seorang mompreneur, yaitu banyaknya para pasangan yang akhirnya harus menjadi seorang janda begitu karena dan Jawa Timur tertinggi ya Pak Parto ya. Tadi habis ngobrol dengan Pak Kadis Pemberdayaan Perempuan karena suami itu meninggal karena COVID-19. Nah, ini tentunya adalah bagaimana meningkatkan peran mereka sebagai seorang sebagai seorang yang di keluarga itu sudah menjadi ayah dan sekaligus ibu, itu harus ditingkatkan perannya dalam hal perekonomian. Nah, dari sisi industri kreatif sendiri yang ingin saya sampaikan makna perempuan adalah ketika para entrepreneur di Indonesia itu tidak hanya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, tetapi juga di negara lain. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan adalah memang harus perlu adanya sinergi antara para pelaku usaha, pemerintah, dan juga perguruan tinggi dalam hal ini misalnya Universitas Airlangga. Dari sisi UKM atau pelaku industrinya sendiri misalnya, yang diperlukan adalah bagaimana mereka itu mau untuk terbuka, mau untuk belajar hal-hal baru sehingga mereka bisa meningkatkan daya saing produk mereka, daya saing produk-produk kreatif mereka sehingga tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Dari sisi pemerintah yang sangat diharapkan adalah bagaimana pembatasan terhadap masuknya produk-produk impor yang nantinya akan menjadi pesaing bagi produk-produk dalam negeri. Nah, pembatasan itu sangat dibutuhkan supaya produk dari Indonesia itu juga bisa dibeli oleh orang-orang Indonesia sendiri dan bahkan kalau udah di luar bisa dibeli oleh orang lain. Nah, oleh karena itu perlu adanya sinergi yang tadi sudah saya sampaikan, di antara adalah inovasi. Kalau teman-teman UKM merasa kesulitan di dalam inovasi atau mengalami suatu kebuntuan dalam apa sih yang dilakukan untuk melakukan suatu inovasi, maka perlu adanya pendampingan dari perguruan tinggi, contoh Universitas Airlangga. Dari SDG yang dilakukan oleh UNER, itu juga tidak putus-putusnya untuk mendampingi para pengusaha kecil, mikro, dan menengah itu untuk kemudian dalam hal inovasi. Nah, hal-hal yang demikian karena kenapa kok dari kampus? Karena kampus juga ada dalam proses pembelajaran ada design thinking, ada penelitian, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi kalau ditanya apa makna kemerdekaan bagi para perempuan, pelaku industri kreatif adalah harus merdeka baik di negaranya sendiri maupun di negara lain. Kurang lebih itu Pak Parto dan Mbak Tika. Terima kasih. Jadi Mbak Tika, Iya, Prof. tatkala semua para perempuan bicara itu, wah, ceteng sing masuk nang aku ya, cak iku aku banget loh yo, ngono. Itu aku banget kabeh yang kata yang korban vaksin, yang korban Covid nunggu vaksin, oh ternyata UNER punya vaksin merah putih. Yang nunggu tentang peran perempuan mulai di dunia kampus bagaimana dikembangkan, mulai direncanakan
dengan segala kreativitasnya Bu Didin yang sudah menyuarakan. Mm-mm. Kemudian kreativitas itu Bu Siwi kok tambah kreatif, ternyata saya baru tahu karena kecilnya suka nonton orang nari, apalagi yang nari Prof Nyoman. Nah, jadi luar Iya. biasa, dan tentu banyak hal nanti Prof Badri juga bisa membicarakan ini dalam satu rangkaian mengorkestrasi, karena Pak Direktur itu tugasnya kan juga konduktor, juga sekaligus pemain yang bagus nantinya, dan nanti kita akan gali lebih jauh Mbak Tika. Jadi yang akan berbicara tentu saja adalah lelaki yang paham perempuan, Mbak Tika. Waduh, siapa itu ya kira-kira? Siapakah itu Siapa yang lagi? memahami? Tadi soalnya kan sudah jelas toh, kata Jalaluddin Rumi, mahkota bisa disematkan di setiap pria, tapi yakinlah seorang raja pun pasti dilahirkan dari rahim seorang wanita, termasuk direktur sekolah pasca. Nah, Ya Allah, ini kalau sudah ada di lelaki yang pandai mendengarkan perempuan, kita simak bagaimana ungkapannya. Silakan Prof Badri. silakan Prof Badri. Terima kasih Prof Jojo, Mbak Tika. Tentu kami sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan maupun yang dilakukan oleh Prof Nyoman beserta tim yang menggagas maupun sampai saat ini tetap konsisten mewujudkan keberadaan vaksin merah putih ini. Ini juga salah satu bentuk bagaimana menjadikan Indonesia itu sederajat dengan bangsa lain, khususnya terkait dengan penanganan pandemi, terkait dengan preventifnya. Ini juga sama seperti yang diamanahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ketika sudah merdeka, sudah waktunya Indonesia ini harus bisa sederajat dengan bangsa lain. Sederajat ini macam-macam, tentu sederajat yang seperti apa gitu. Apakah sederajat dengan negara yang berkategori biasa? Tidak, tentu harus sederajat sebagai negara maju gitu. Nah, ini yang Prof Jojo yang selalu saya dengung-dengungkan, karena memang ketika banyak agenda bangsa ini lebih banyak mengedepankan hal-hal yang bersifat short term, yang long term biasanya terlewatkan. Nah, ketika Indonesia ini pada tahun 2045 mempunyai agenda untuk menjadi negara maju, gitu, tentu ini harus dimulai dari sekarang. Beberapa negara memang memiliki waktu yang cepat untuk dikategorikan sebagai negara maju. Contoh misalnya kayak Taiwan, Hong Kong, Singapura itu butuh 12-14 tahun, termasuk Jepang. Ada juga yang agak lama, misalnya kayak Cina sekarang hampir 20 tahun, baru hampir mendekati kategori sebagai negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Kita hampir sama kayak Cina, sudah hampir 20 tahun, tapi dari sisi GDP per kapita, kita itu masih seperempatnya Cina. Nah, ini butuh hal-hal yang perlu kita transformasikan dengan cepat dan juga sesuai dengan tagline dari Sekolah Pasca Sarjana, visi bagaimana kita itu membangun dan mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang membuat akselerasi perubahan Indonesia ini menjadi negara maju, sehingga pada 24 tahun kemudian, tahun 2045, Indonesia setara. Salah satu caranya adalah sederajat tadi melalui vaksin merah putih tadi. Nah, juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dian Ekowati bahwa UNER harus meningkatkan dampaknya ke dunia. Ini juga bisa masih menjadi bagian dari negara maju tadi, termasuk kebangkitan entrepreneur yang tentunya berbasis teknologi. Kalau entrepreneur yang lain mungkin mempunyai nilai tambah yang mungkin tidak akan seoptimal bila mana menggunakan kontribusi dan kebaikan dari teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah, Prof Jojo, yang menjadi masalah adalah selama ini ketika kita memperingati kemerdekaan, ketika kita melihat slogan-slogan yang ada di pinggir jalan, Indonesia Maju 2045, memang slogan ini cukup menggugah, tapi tidak atau mungkin jarang terartikulasikan. Sebenarnya Indonesia Maju ini seperti apa sih?
kalau ngelihat definisi dari World Bank, IMF gitu, atau lembaga-lembaga internasional lain, yang dimaksud dengan negara maju tentu high income. Yang kedua juga dari sisi politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya maupun HAMKAM itu juga memiliki status yang dihormati oleh orang. Kalau misalnya kita melihat siapa sih yang menjadi juara umum ketika Olimpiade di Tokyo kemarin, pasti akan terlihat bahwa 1 sampai 5 itulah negara maju dari sisi olahraga. Kalau kita melihat dari sisi pendidikan misalnya, karena sebagian besar tokoh kita saat ini dari pendidikan pada sore ini, kita bisa melihat berapa sih perguruan tinggi yang berasal dari negara maju. Dari top 100 semuanya dari negara maju, pasti tidak ada yang dari negara maju. Nah, kita bisa bayangkan pada tahun 2045 misalnya nih, kalau pemimpin kita ingin melakukan artikulasi visi dari Indonesia Maju 2045, Indonesia akan menempatkan wakil di top 100, mau QS, mau Times Higher Education atau Academic Ranking World University dari Shanghai Jiaotong. Ada 4 universitas Indonesia yang masuk di top 100 tersebut. Nah, itulah artikulasi dari visi maju tahun 2045. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, misalnya kayak olahraga tadi, kita bisa bayangkan misalnya ketika Olimpiade tahun 2048, Indonesia ini menjadi tuan rumahnya. Karena apa? Pada tahun 2044, Indonesia menjadi juara umum nomor ketiga gitu dari Olimpiade itu. Itu akan menunjukkan bahwa memang Indonesia ini memiliki kesederajatan dengan negara-negara maju yang lain. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi hal-hal yang lain yang menunjukkan legitimasi bahwa Indonesia ini bisa dihormati bangsa-bangsa lain. Ya, mungkin sementara itu, Prof. Cucu. Gitu. Jadi Mbak Tika, Prof. ngikuti Iya. apa yang disampaikan Prof. Badri ya. Ya, benar. Baru kali ini kan spesial loh hari ini Prof. Badri tanpa PowerPoint ya. Iya, benar. Langsung ini ya. Bicaranya roto kalem-kalem, Iya. Ya itu tadi loh pengaruhnya karena ini kan tamu-tamu kita juga pembicaranya perempuan semua gitu ya. Tatkala perempuan bicara kita dengarkan dan mereka memang tidak mengandalkan urusan PowerPoint, sudah punya power sendiri, the power of lambe itu penting. Nah itu sudah disampaikan semua ini tadi itu, jadi akhirnya apa, kita punya kekuatan bersama dan Prof. Nyoman sepertinya masih ada acaranya. Sekarang refleksi singkatnya menjelang pukul 4 ini ada beberapa waktu sebelum kita buletin Jawa Timur. Nah, ini saya masih di sini bergabung, jadi masih di sini siap Pak Suparto. Wih, ya. Maaf. Ini ada yang menyapa juga, Prof. Menyapa dari dibacakan, yang nyapa beberapa hal yang bisa dibacakan sebentar. Ini belum ada pertanyaan yang masuk, tapi ada yang sedia menyimak ya dengan perbincangan kita ini dari Bunda Yulia, terus ada dari apa ini ya nama Facebooknya Rembu Kebangsaan Nusantara, ya. Terus juga di di Instagram ini saya ingin menyapa juga siapa ini ya, Dara Putri, terus ada Mbak Fania. Yang lainnya ini sebentar. Terima kasih sekali. Ada di Gedangan ya. Oke. Itu aja deh, Prof. Kabeh arah-arah kepengen vaksin merah putih. Itu dia. Prof, ditambahkan sedikit Prof. Nyoman 2 menit ke depan. Silakan Prof. Oh, ini menanggapi pertanyaan atau? Betul. Baik. Belum ada pertanyaanmu. Belum ada. Oh, oke, baik. Terima kasih. Tadi dari Mbak Dara dan Mbak Fania ya yang ada di. Ya, yang sedang menyimak aja. Ya. Saya menyambung vaksin, vaksin merah putih. Jadi di konsorsium merah putih secara nasional ini ada 7 lembaga yang akan membangun kekuatan vaksin Indonesia. Jadi selain UNER, memang untuk tahun ini UNER lebih cepat memang dibandingkan yang lain dan siap produksi awal tahun depan, namun akan menyusul
produk-produk lainnya. Dari 7 lembaga ini 2 adalah lembaga penelitian dan pengembangan, yaitu Eijkman dan LIPI. Sedangkan yang 5 itu adalah dari perguruan tinggi. Jadi ini kebanggaan juga nih Mbak Atika dan Pak Suparto, karena perguruan tinggi ini kan tadi disampaikan oleh Prof. Badri itu bahwa di sini kan berkumpulnya insan cendekia gitu ya, yang melaksanakan Tridharma. Nah, ini juga menjadi kebanggaan bagi kita. 5 perguruan tinggi ini selain UNER ada UI, Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada, kemudian ada ITB, Institut Teknologi Bandung. Selain UNER ya, itu 4. Yang satu lagi Universitas Pajajaran Unpad. Nah, sekarang Prof. Nyoman yang bergabung. Prof. Nyoman, jangan diutarakan semuanya karena peserta biar tambah penasaran. Pendengar-pendengar gitu, rahasia ya. ribuan biar tambah penasaran. Karena apa? Karena kita akan memasuki buletin Mbak Tika. Yang penting kita sudah mendengarkan. Coba beragam berita dari seluruh Jawa Timur juga kita bisa mendengarkan. Alhamdulillah, ragam ada yang urusan COVID, bagaimana Pak Wali Kota Madiun, kan gitu toh. Bagaimana kemudian di kabupaten yang lain, terus saling dinamika. Ya, luar biasa. Dan ingat, kita kembali ke Sahabat Airlangga Forum kita, ternyata ingin tahu perkembangan vaksin kita. Iya, Prof, ini ada Pak Muzaki tadi. Wah, pokoknya trainer itu tambah semangat. Nah, berarti karena yang ditunggu Pak Muzaki ini langsung urusan vaksin, langsung kepada ahlinya. Kita simak, rungokno apik-apik rek, seluruh warga Jawa Timur dan di Malaysia dimanapun berada, kita simak baik-baik. Inilah pernyataan tentang merah putih vaksin kita punya. Oleh Prof. Nyoman. Tepuk tangan deh, rumah ini meningkatkan imun. Meningkatkan imun. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Salam sehat, ini masih aktif semua para pendengar Jawa Timur untuk Airlangga Forum. Luar biasa sekali ini Pak Suparto dan Mbak Atika, sangat semangat ini. Jadi kita ketularan semua ini jadinya, semua menjadi sangat semangat sekali. Semangat tentang vaksin, tentang vaksin ini sejarah berdirinya Indonesia ya. Kita tahu bahwa vaksin yang selama ini produsen vaksin yang ada di Indonesia satu-satunya itu Bio Farma. Dan itu adalah peninggalan pada masa zaman Belanda ya. Sampai dengan hari ini itu masih berfungsi dengan baik, tentu dengan pembaruan-pembaruan renovasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam memproduksi vaksin. Nah, ini kebangkitan Indonesia betul-betul mandiri adalah justru di vaksin merah putih, di mana ada perusahaan kedua sekarang ini setelah Bio Farma. Mungkin nanti setelah itu akan banyak juga beberapa perusahaan farmasi gitu ya, industri farmasi yang akan mengembangkan biopharmaceutical. Jadi kan bahan baku obat itu ada 2 sebetulnya, Mbak. Bahan baku obat berbasis pada kimia gitu ya, dan bahan baku obat berbasis biologis. Nah, ke depan dengan perkembangan infection disease yang banyak ini, maka bahan baku obat berbasis biologis, contohnya adalah vaksin, ini menjadi penting. Makanya kenapa namanya Bio Farma, itu karena basisnya memang lebih banyak ke biologis. Jadi biopharmaceutical product. Nah, di dalamnya ada vaksin. Jadi vaksin merah putih yang akan diproduksi, insya Allah tidak ada halangan, April tahun 2022, produksi Universitas Airlangga ini menjadi kemandirian Indonesia, saya rasa yang pertama memproduksi vaksin sendiri gitu ya. Dari bahan baku pasien virus strain Indonesia, kemudian dikonstruksi dan diproduksi sendiri gitu ya, dengan perusahaannya adalah perusahaan yang juga perusahaan dalam negeri gitu. Jadi ini adalah momentum yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di kondisi kita terjepit dengan pandemik, maka kita ternyata bisa membuat terobosan-terobosan baru untuk vaksin merah putih. Nah, ini para pendengar gitu, saya rasa tidak perlu khawatir. Apa sih bedanya gitu ya vaksin yang dibuat UNER ini inactivated virus dengan vaksin-vaksin yang lain, misalnya berbasis pada genetik material, itu sama semuanya. Yang berbeda tuh hanya
saat disuntikkan kepada manusia, yang produksi UNER inactivated virus itu artinya virusnya sudah dimatikan, jadi tidak bisa melakukan perbanyakan diri di sel inang manusia. Namun 4 protein strukturalnya itu ada spike, ada membran, ada envelope gitu ya, dan satunya lagi nukleokapsid itu lengkap akan masuk menjadi antigen, sehingga ini menginduksi antibodi manusia untuk mengenali menjadi memori. Kayak saya kenal Pak Suparto selalu pakai jaket UNER gitu kan. Jadi kalau saya ketemu orang pakai jaket UNER, pasti saya, oh ini Pak Suparto ya. Nah, karena memorinya udah masuk gitu ya. Nah, ini sebetulnya mengenali siapa teman dan siapa bukan teman gitu ya bagi virus. Jadi begitu kita tahu bahwa ini adalah lawan, maka pasukan tubuh kita untuk menjaga kesehatan sistem imun itu akan keluar semua antibodinya, sehingga menahan virus tidak sampai menginfeksi. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau mengenal keempat-empatnya pada inactivated virus produksi UNER nanti, maka satpam-satpamnya tubuh gitu, guard-nya tubuh itu, sudah komplit. Wah, itu akan sudah langsung, ayo mau kemana? Ayo gitu. Langsung nggak bisa masuk dia. Mau ke kiri ditahan, ke kiri, ke kanan, ayo gitu. Jadi sama seperti kalau kita sekarang mau masuk mall gitu kan harus punya QR gitu ya. Jadi kan ada tuh kode yang kita harus klik, nah sehingga kita terdata masuk. Kalau kita juga sudah divaksin atau belum itu bagian dari seleksi. Nah, tubuh kita juga nanti seperti itu. Jadi dia akan jaga di pintu depan kalau ada virus masuk karena kita sudah divaksin, kita punya antibodi. Begitu virus beneran datang, maka tentara-tentara kita ini akan menahan karena sudah mengenal tadi. Tadi kalau Pak Suparto kan pasti dipersilakan masuk ya kalau kemudian menjadi tamu gitu kan. Tapi kalau yang virus ini pasti tidak dipersilakan masuk, maka tentara ini yang akan menghadang. Jadi itu. Nah, mau yang produk yang lain juga no problem. Jadi semua vaksin kata kuncinya adalah untuk menginduksi sistem imun tubuh manusia menghasilkan antibodi yang menjadi tentara kita apabila betul-betul ada infeksi oleh virus SARS-CoV-2. Jadi seperti itu. Sehingga herd immunity, kekebalan kelompok atau kekebalan yang meluas, itu bisa terbentuk kalau vaksinasi dipercepat di Indonesia. Sehingga produk vaksin merah putih tetap diperlukan untuk tentu mengimbangi produk-produk import yang dilakukan. Saya rasa itu Pak Suparto. Dan itu para pendengar dan para sahabat, pokoknya memang para sahabat Erlangga Forum, Bro. Dari para sahabat Erlangga Forum, kita sudah paham cinta NKRI-nya tambah vaksinnya merah putih kok nanti. Terus nanti pas launching ini saya Cak nanti radioku diundang aja waktu launching tak wocono rek insya Allah kok dijawab nek launching kok cepat awakmu dikandani kabeh ono sing keri ya. Radio kita mulai dari barat sampai ke timur yang meliput acara Erlangga Forum kita ini akan dikabarkan. Nah, dengan begitu Universitas Erlangga ini berarti dirancang betul untuk bisa berkontribusi untuk memberikan solusi. Gak ngeriwuki negara rek, memberikan kontribusi. Kata Bu Didin tadi kontribusi. Sampai di manakah sekarang kontribusinya? Senyumnya Bu Didin itu sudah jawaban sebenarnya. Tapi lebih lagi kalau didengar suaranya, pendengar lagi menanti ini Bu Didin. Silakan Bu Didin. Oke, Yan Sewu. Apa namanya tadi pertanyaannya Pak Parto terkait dengan kontribusi ini, kontribusi apa nih Pak Parto nih? Nah, dari kampus pendidikan tinggi dengan tokoh-tokoh perempuannya UNER bisa berkontribusi apa sekarang? Di samping tadi yang merah jelas yang jenengan sekarang. Iya, jadi kalau kita bicara angka, wah ini kalau bicara angka ini, kalau bicara angka itu sebenarnya ada banyak yang kita dari kampus itu bisa kontribusikan, Jadi secara umum kan kalau kita bicara tentang tridharma ya, jadi tiga dharma utama dari kampus dari perguruan tinggi itu secara umum semua kampus akan melakukan. Nah di UNER sendiri
kalau kita bicara tentang apa namanya kampus lulusan ya. Jadi kalau kita bicara tentang lulusan gitu ya. Jadi kalau akademik, secara akademik gitu ya, dari Dharma pertama yaitu pendidikan, maka kita akan bicara tentang relevansi lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu terserap pasar atau tidak gitu nggih. Nah, kalau di sini gitu ya, di tahun ini kita mentargetkan 80%. Jadi 80% dari lulusan UNAIR itu bukan cuma terserap pasar, tetapi terserap pasar di bawah 6 bulan dan dengan gaji gitu ya, dengan take home pay gitu ya, take home pay sebesar 1,2 kali UMR. Nah ini selain ini kewajiban dari kita yang dimandatkan oleh Mas Menteri gitu ya, ke UNER, ini juga menjadi satu tujuan utama dan saya kira ini berimbas pada banyak hal Pak Marto, terutama terkait dengan bagaimana kita memastikan gitu ya proses pendidikan yang ada itu memang mampu membawa dan mendorong mahasiswa ini untuk bisa lulus dan memenuhi gitu ya, memenuhi kriteria yang ada di pasar dan diinginkan oleh pasar. Nah, dari situ saya kira usaha terintegrasi dari semua unit yang ada di universitas termasuk fakultas dan juga unit-unit pendukung lainnya termasuk para direktorat ya yang ada di universitas termasuk direktorat karir, kewirausahaan. Nah, ini tempatnya Bu Siwi itu juga itu akan bergerak bersama dengan para mahasiswa dan dengan memungkinkan mahasiswa kita juga bekerja sama. Nah, ini nanti bergeser ke bagiannya Bu Nyoman nanti juga sama. Bekerja sama dengan industri. Jadi DUDI. Jadi bukan cuma kita perlu berpartner dengan para apa namanya perguruan tinggi kelas dunia seperti tadi yang dibilang sama Prof. Badri gitu ya. Kita juga ditarget untuk yang 100 ke atas tapi juga tidak melewatkan yang lain-lain gitu. Karena kewajiban kita ini banyak. Sehingga kerjasama kita ini bukan cuma diintensifkan tetapi juga diekstensifkan. Gitu. Dalam artian apa? Dalam artian kita bekerja sama itu memang kita bergerak naik untuk memperkuat dampak. Tetapi dalam hal yang sama, kita juga memastikan bahwa kita berdampak besar itu pada lingkungan, pada segala macam. Sehingga, nah ini kalau Prof. Nyoman ada yang namanya SDGs 17, yaitu partnership. Nah, ketika kita bicara partnership, maka yang kita pikirkan dengan partnership itu adalah bukan cuma sama yang tinggi rankingnya, tetapi justru sama yang datang dari negara berkembang. Jadi Universitas Airlangga ini bukan cuma bersaing gitu ya, equal dengan para negara maju, tetapi justru bisa membantu bergerak bersama dengan para negara berkembang. Sehingga dari konteks riset gitu ya, riset itu kita bergerak bersama. Jadi skema riset kita juga macam-macam gitu ya, macam-macam itu dalam artian bukan cuma menyasar perguruan tinggi kelas dunia yang di atas level 100, tetapi juga menyasar pekerjaan dan bekerja sama dengan para ahli yang ada di negara berkembang. Nah, ini penting. Ini saya kira menjadi salah satu poin penting dari agenda Prof. Nyoman ya di Research and Development. Nah, selain itu, satu lagi Pak Parto, yaitu adalah community service. Nah, pengabdian masyarakat ini nggak boleh lepas. Dan saya kira UNER, Bapak Ibu, para pendengar, saya kira sekarang ini sedang gencar-gencarnya juga membantu proses untuk mencapai herd immunity ya dengan adanya vaksin. Jadi UNER juga membuka vaksin di banyak tempat bekerja sama dengan IKA, jadi Ikatan Keluarga Alumni UNAIR, termasuk untuk mahasiswa, untuk masyarakat, untuk keluarga para pegawai, ini semuanya berusaha untuk difasilitasi. Nah, dari sini kita berharap 3 pilar tadi itu, jadi dari pendidikan, kita membuat mahasiswa itu siap, berada di pasar, diserap di pasar, membantu peningkatan kualitas sosial ya, dengan mereka bekerja, kemudian riset gitu ya, bagaimana riset kita itu diakui secara internasional dan dipakai. Jadi dipakainya ini juga penting karena ini juga dinilai sama pemerintah dan alhamdulillah tahun kemarin saja ada sekitar 5.500 karya
dari seluruh sivitas akademika Unair gitu ya, itu diakui dan dipakai secara internasional dan nasional. Nah, ini penting. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi salah satu kalau kita bicara dampak sampai seberapa jauh dampaknya, ya alhamdulillah itu bisa menunjukkan bagaimana kita semuanya berkontribusi di sana. Sama sekaligus community service tentu saja. Community service itu dari tahun ke tahun angkanya meningkat, dan sekarang dengan adanya COVID, saya kira Universitas Airlangga ini punya peran yang sangat besar di tempat Prof. Nyoman, tentu saja di riset itu sangat gede ya. Tetapi lepas dari itu, peran dari rumah sakit dan segala macam, dan saya kira kita sempat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu most contributing hospital ya. Jadi salah satu rumah sakit atau institusi lah, kalau kita bilang bukan rumah sakit saja, institusi yang paling berperan secara nasional gitu ya dalam penanggulangan COVID. Pandemi. Tepuk tangan ini. Wah, ini alhamdulillah. Tepuk tangan ini. Keren. Ya itu ya. Jadi ada banyak sebenarnya kalau kita melihat capaian Pak Parto, dan saya kira itu never ending ya, nggak ada makanya kalau di konteksnya Dikti di ini kementerian, mereka akan melihat laju. Jadi kalau tahun ini sudah 5.500, tahun depan harapannya dampak itu bisa dilihat dengan semakin banyaknya riset gitu ya, semakin banyaknya paten gitu yang lebih diakui dan juga dipakai sama masyarakat. Nah, ini tanggung jawab ya sebagai bagian yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu BPP sudah merencanakan semua, Mbak Tika. Iya, Prof. Beliau itu soalnya ketua itu kan bagian-bagian ini detail angka-angka nih. Kalau kita sampai 3 jam nggak cukup. Tapi satu hal Mbak Tika yang para sahabat Airlangga Forum juga, bahwa di UNER kono nganggur mari lulus laku langsung gajinya 2 kali UMR, itu kan bagus. Untuk itu kuliah di UNER gak salah pilih. Pemana nih sekolah pasca ya Mbak Tika ya, ono beasiswa nih sekolah pasca malah disediakan beasiswa juga loh Mbak Tika ya. Mudah-mudahan saya segera bisa gabung ya nanti Prof. Harus gabung. Terus dari Bu Didin ini Mbak Tika sama Prof. Loh kok pakai iklanin khusus sekolah pasca boleh iklan di radio-radio ini karena radio rekanan. Nah, itu. Tapi luar biasa. Jadi itu mendorong kreativitasnya. Jadi Bu Siwi, saya yakin mahasiswa dengan kewirausahaannya, dengan kreativitas yang panjenengan juga fasilitasi, itu semakin berkembang. Mbak Tika, apakah ada pesan-pesan atau dari teman-teman, dari sahabat kita yang bertanya, tapi kita dengar dulu juga suara Bu Siwi. Kalau enggak, nanti beliau nonton nari, gawat video nih, nari dia nih ya. Iya, silakan Bu Siwi. Apa Pak Parto? Pertanyaan untuk saya apa Pak Parto? Urusan tadi sudah dikembangkan, kreativitas kewirausahaan dan bagaimana peran mahasiswa di UNER yang tadi sudah disinggung oleh Bu Didin. Iya. Baik, Pak Parto dan Mbak Tika serta para pendengar dari yang sore hari ini sudah gabung. Kalau Bu Didin tadi mengawali penjelasannya dengan berapa banyak sih lulusan yang terserap pasar. Kalau saya akan menjelaskan dari berapa banyak sih produk-produk kreatif mahasiswa UNER begitu maupun dari peneliti UNER yang sudah berada di pasar. Tentunya Pak Parto ini berusaha untuk menjawab bahwa jangan sampai yang namanya ide-ide itu hanya menjadi tugas mata kuliah atau riset-riset itu hanya berujung pada pemenuhan hibah saja tetapi tidak dikomersilkan. Nah, di UNER sendiri ada satu lembaga yang BPBRIN ya namanya, ataupun kemudian di situ ada inkubator bisnis di mana produk-produk kreatif mahasiswa dan juga mungkin itu adalah produk penelitian yang bersama dengan dosennya itu digodok begitu. Namanya juga inkubator bisnis ya, digodok untuk kemudian dari produknya itu apakah kemudian dari sisi kemasannya, lalu kemudian dari sisi legalnya, kemudian dari sisi pengusahanya sendiri begitu. Sehingga kalau kita lihat nantinya contoh misalnya mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang pernah mendengar produk Mediti.
begitu. Nah, itu adalah produk hasil riset dosen UNER yang Ini dikembangkan. Iya, itu betul Pak Parto. Gitu ya, yang itu untuk langsung ini gua. Untuk anti kanker. Belum lagi katakanlah apakah produk-produk UNER itu hanya untuk yang kesehatan saja? Tentu tidak, karena ada pula produk-produk yang berhubungan dengan misalnya untuk keperluan rumah tangga. Contohnya adalah apa namanya ya? Saya lupa namanya. Bioaktin. Namanya ya, bioaktin. Nah, itu untuk pembersih di pembersih alat pembersih ya, pembersih kayak begitu. Nah, apakah kemudian hanya produk-produk riset saja? Kalau teman-teman yang berhubungan dengan misalnya IO atau yang jasa begitu, apakah tidak dibina oleh UNER? Tetap dibina. Jadi di UNER proses pembinaannya dari mulai levelnya adalah pada embrio untuk menetapkan diri. Saya cocok nggak sih berwirausaha gitu ya, sampai kemudian itu produknya sudah, idenya sudah dikembangkan begitu, itu sampai kemudian siap untuk dipasarkan. Sehingga sampai dipasarkan tadi itu. ya, betul. Itu Ini jadi saya itu sampai mendukung oleh yang disampaikan. pemasaran ini tadi saya dapat pemasaran ini loh. Nah, Luar jadi biasa. Jadi Bu Siwi, nggak ada ruginya Pak Parto ya, kalau iya, kemudian nanti ini kuliah di langsung UNER gitu ya Pak Parto. bagi biar dirancangkan oleh Bu Didin, Bu Siwi ngemas-ngemasnya, saya yang menikmati dan Bu Badri yang mengorkestrasi. Cocok. Bu Badri yang mengorkestrasi. Pak Badri sudah punya industri S2 industri kreatif ya Pak. Jadi itu kan saya cocok tuh Pak. Ya, sahabat Erlangga Forum, Bu Didin, Prof. Nyoman, Bu Siwi, saya informasikan tadi pagi sekolah pasca sampai siang bersama Pak Direktur Sekolah Pasca tadi juga melakukan bansos-bansos. Itu tandanya bahwa kita hadir memberikan solusi. Oh, ada yang urusan vaksin, ada yang urusan peran mahasiswanya ke depan, bagaimana industri kreatif. Tapi hari ini tadi itu Prof. Badri juga menyerahkan bansos, entah itu ada sembakonya, juga ada donasi-donasi dari banyak pihak yang kemudian distribusi untuk apa? Meringankan warga sekitar kampus kita yang menjadi korban pandemi COVID-19. Itu bagian dari think globally kata Prof. Badri. Tapi tetap loh, Pak Jojo, act locally. Oh, ini bahasanya niru saya itu. Ngapal no nekat mau mulai Jumatan tak apal no. Think globally, act locally. Nah, gimana itu Prof. Badri tadi ada bansos-bansos itu, Prof? Iya, matur nuwun Prof. Jojo. Ini sudah waktunya commercial break atau dos pundi? Belum, masih belum. kurang ada 4 menit, tenang. Oh, baik. Ya, terkait dengan mungkin saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman tadi ya, terkait dengan kemandirian tadi, Prof. Jojo. Kalau tadi di awal saya menyampaikan bahwa Founding Fathers berharap Indonesia itu bisa sederajat dengan bangsa lain. Salah satunya ya kemandirian. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Nyoman terkait dengan vaksin ini, kita tentu sudah menyadari bahwa dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia ini sangat tergantung dari sisi bahan obat atau alat kesehatan. 90% itu luar negeri, kita hanya impor. Sebagian besar itu hanya pedagang. Banyak yang mempertanyakan sebenarnya fungsi peneliti yang ada di perguruan tinggi ini apa. Nah, dengan adanya pandemi ini, ketika banyak pintu perbatasan tertutup karena COVID-19, ada pembatasan di negara-negara, dan masing-masing negara juga memikirkan kondisinya masing-masing, sehingga Indonesia terpaksa melakukan inovasi. Dan ini menurut saya sangat surprise gitu, bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, Indonesia ini belum 2 tahun ya, Indonesia ini mencoba mengejar ketertinggalannya itu, Prof. Jojo. Seperti yang disampaikan Prof. Nyoman tadi terkait sama vaksin, kapan hari teman-teman BPPT juga hadir ke Sekolah Pasca menyampaikan Indonesia sudah mampu menghasilkan ventilator emergency dan lain-lain. Itu juga salah satu bentuk dari upaya memaknai kemerdekaan di kala pandemi, menjadi mandiri dan sederajat. Harapannya gitu, ini balik lagi bagaimana mengartikulasikan Indonesia Maju 2045 ini. Harapannya, Prof. Jojo, terkait sama inovasi ini, saya membayangkan 40% jalanan Indonesia ini akan dipenuhi oleh mobil listrik 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, dan
itu produksi dari Indonesia dengan merek Indonesia gitu. Begitu juga dengan smartphone, mungkin 60% ini produksi Indonesia. Bahkan pesawat regional buatan Indonesia yang mesin jet atau baling-baling memiliki pangsa pasar 25% di seluruh dunia. Surabaya satu dari 4 kota besar di Indonesia yang mengoperasikan MRT gitu. Sebelum tahun 2045. Nah, dengan kondisi mimpi yang seperti itu, kita bisa memberikan indikator-indikator kinerja kepada para calon pemimpin yang akan mengajukan diri sebagai pemimpin daerah atau pemimpin nasional. Ini loh kontrak kerjanya. Gitu. Anda mampu nggak membawa kami seperti itu? Dan Sekolah Pasca menurut saya memiliki peluang yang cukup bagus karena memang kita punya segmen di situ, dan yang kedua sesuai dengan visi kita mengembangkan pemimpin transformatif, bagaimana mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Ya, sementara itu. Kok pas ngerti komersial break loh Mbak Tika. Iya. Prof Badri ini paling paham misalnya untuk itu ya. Sudah 51 kali. Sudah tahu pasnya ya, Prof. Sudah 51 kali. Jadi para sahabat, kemudian Bapak Ibu mulai Prof Nyoman, Bu Didin dan Mbak Siwi, nanti ada waktu 120 detik buat panjenengan semuanya di sesi closing remark setelah commercial break untuk menyampaikan satu closing remark 60 detik sampai 120 detik tentang makna kemerdekaan bagi perempuan. Tapi kita ikuti terlebih dahulu commercial break kepada seluruh sahabat Airlangga Forum dan seluruh jaringan radio yang tergabung di APPL se-Jawa Timur dengan host radio Suara Sidoarjo yang tidak henti, tidak lelah untuk bersama-sama dengan Sekolah Pasca Sarjana menyuarakan kebaikan dari kampus, menyuarakan ide-ide dari kampus, dan apa yang dikembangkan oleh orang-orang kampus sehingga kami ini berbicara sekaligus memberikan kontribusi yang nyata bisa dilihat bersama-sama. Sekarang kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan semuanya, menyaksikan yang lewat tayangan di YouTube-nya, Instagram-nya ini juga live semua, Spotify, kemudian di Facebook-nya ya. Yang mendengarkan radio di kendaraan-kendaraan, hati-hati di jalan, hati-hati semua, peduli, ingat keluarga tetap menunggu di rumah. Ini kayak pesen nih, kami cocok Mbak Tika ya. Jadi semua jaga kesehatan, taat prokes, tapi lebih dari itu adalah kita telah menghadirkan para perempuan berbicara. Ono sing takok mang, lho cak sing aspek-aspek hukum di anu re, yang hukum iki dikira parade ekonomi, Bro. Jadi nanti untuk itu apa yang hukum kita akan jadwalkan karena bersamaan ini ada beberapa agenda teman-teman hukum tadi, untuk itu juga pamit izin. Jadi akhirnya apa? Kita punya kesempatan di 10 menit ke depan kita punya per orang 120 detik memberikan pesan. Ini nanti rekamannya khusus Bu Didin. Ini direkam khusus, nanti dibuat Instagram khusus, tim media digital, simak baik-baik closing remark makna kemerdekaan di mata perempuan. Kita buka mulai Bu Didin karena nanti gongnya Prof Nyoman. Nah, gongnya Prof Nyoman. Gitu. Silahkan Bu Didin. Iya, terima kasih Prof Jojo. Saya langsung aja ya. Jadi kalau bagi saya, jadi makna kemerdekaan bagi perempuan adalah kemerdekaan untuk berkarya, berkontribusi, serta bermakna. Bukan saja bagi keluarga sebagai ibu dan istri, tapi juga bagi masyarakat, bagi agama, serta bagi bangsa. Dan melalui kerjasama yang cerdas dan equal gitu ya, secara setara dengan berbagai pihak. Kita lakukan yang bisa kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri untuk memberdayakan diri kita sendiri, memberdayakan orang lain melalui seluruh kompetensi yang kita miliki untuk bisa membantu transformasi bangsa gitu ya, dan berdampak besar bagi sesama. Itu aja. Terima kasih sekali, indah banget, bermakna sekali, substansial sekali. Langsung Pak Alexander Wayenjai dari Papua, tepuk tangan.
Kalau gini nih langsung lulus semua pelajarannya yang di saya. Karena sudah keluar nilai, Prof, maksudnya. Jadi gitu. Jadi ada pesan luar biasa dari Bu Didin, dan sekarang silakan Bu Siwi untuk menyampaikan closing remark 120 detik ke depan. Silakan. Kayaknya nggak sampai 120 detik ya Pak Parto, yang dari Bu Didin tadi udah bagus banget. Beda ya kalau calon profesor gitu ya. Barakallah. Amin. Ya, jadi kalau dari saya makna kemerdekaan bagi perempuan, karena saya concern kepada para mompreneur atau women entrepreneur, maka makna kemerdekaan adalah tetaplah tetaplah untuk berinovasi, tetaplah untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreativitas tanpa kemudian kita meninggalkan kodrat sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan jangkaulah dalam hal melakukan networking, karena kita tidak akan pernah bekerja itu bisa sendiri, karena yang kita hadapi tantangan itu akan sangat beraneka ragam. Jadi kemerdekaan adalah ketika kita bisa menyeimbangkan antara peran keluarga dan peran bisnis bagi teman-teman yang saat ini sedang, teman-teman perempuan di luar sana yang saat ini sedang mengembangkan usahanya. Kurang lebih itu Pak Parto. Terima kasih, dan saya yakin para perempuan, ribuan para perempuan yang menyaksikan Airlangga Forum sore ini mesti nggodok YouTube itu like. Nah, ya kan? Sambung dengan Instagramnya Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ojo lali Mbak Tika. Multimedia rekaman khusus, nanti gongnya itu Prof Nyoman. Rekaman khusus, quote yang bagus, nanti kita akan share sampai ke Malaysia, sampai ke Jepang, sampai ke Belanda, Australia, kan gitu. Iya. Tetap yang mengawali perempuan, nanti yang nutup itu juga perempuan. Laki-laki di tengah-tengah saja. Sekarang saatnya Prof Badri yang memberikan closing remark 120 detik. Silakan Prof. Terima kasih. 76 tahun lalu, Founding Fathers telah mengantarkan kita masuk ke gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Pintu yang memungkinkan Indonesia sederajat dengan negara lain melalui bersatu dalam keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat, berdaulat dalam mengelola kehidupan berbangsa secara mandiri, adil dalam berkehidupan secara individu, masyarakat, bangsa, dan negara, makmur dalam keadaan yang berkemajuan, berkebahagiaan, berkesejahteraan, dan berkesehatan. Untuk 24 tahun ke depan, mari kita isi kemerdekaan dengan mentransformasi kapabilitas diri dan bangsa menuju gerbang negara maju 2045. Maju secara ekonomi, maju secara pengetahuan, maju secara teknologi, dan maju secara budaya. Terima kasih. Oh, tepuk tangan semuanya ini. Wis, pokoknya ruang-ruangan sampai kabeh di rumah, tambah tepuk tangan, tambah imunitas ya. Jadi luar biasa. Mbak Tika, paham tadi kepemimpinan transformatif tetap muncul dari ungkapan Prof Badri. Apa itu kepemimpinan transformatif? Nggak akan bisa diketahui kecuali kuliah di Sekolah Pasca Sarjana. Nah, itu dia. Jangan telat daftar di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Mbak Tika itu bisa langsung pengen daftar ngambil formulir sih ya. Nah, gitu untuk bergabung, dan sekarang gongnya. Mudah-mudahan segera. Ya. Simak, kalau beliau ini aku nggak batasi 120 detik, Mbak. Tambah ono. Iya, karena ini tadi juga Prof, mohon izin sebentar, ini ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono ini, kalau saya nggak bacakan, nanti saya malah kena denda ini nanti. Iya, beliau mengapresiasi sekali adanya vaksin merah putih, katanya nitip salam untuk semua narasumber yang luar biasa, dan semoga vaksin merah putih bisa segera ada dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan hanya Jawa Timur saja ya, gitu katanya. Sukses selalu untuk Universitas Airlangga, gitu katanya. Terima kasih. Dan ini kayaknya memang sudah banyak yang nggak sabar ya, Prof, untuk nunggu vaksin merah putih. Di Facebook Live-nya Suara Sidoarjo ini ada akun atas nama Ayah ELB gitu. Nanya, vaksinnya mulai kapan ya? Waduh.
Aku malah Langsung. vaksin meskipun sudah 2 kali disuntik merah Vaksin putih. lagi. Iya. Iya, silakan Prof. Dan silakan Prof. Nyoman. Nyoman, ya. Wah, saya sudah kehabisan kata-kata. Gimana Prof? Jadi, Silakan Prof. Nyoman. Oke, Bismillah ya. Makna kemerdekaan bagi wanita Indonesia. Tadi saya coba coret-coret gitu ya. Jadi wanita Indonesia ini kan wanita ya, tidak hanya Indonesia, tapi wanita ini adalah tentu ciptaan Allah yang melahirkan generasi ke generasi gitu ya, pasti. Jadi penerus bangsa ini pasti dilahirkan oleh seorang wanita. Nggak mungkin Prof. Badri sama Profesor Suparto gitu ya. Pasti yang melahirkan wanita Indonesia gitu ya. Jadi ini penting sekali. Indonesia tentunya diharapkan pada usia 100 tahun gitu akan mencapai bonus demografi yang luar biasa. Pencetaknya pasti para wanita, pendidiknya juga pasti para ibu-ibu gitu. Jadi pendidikan ini yang penting, baik itu dari sisi moral, tentunya mendidik generasi penerus yang bermoral, tentunya juga berdedikasi dan berkomitmen untuk mengisi perjuangan ini dalam karya-karya yang membangkitkan Indonesia maju di usia 100 tahun. Jadi generasi yang tangguh, generasi yang unggul, pasti karena berpendidikan baik gitu. Ya, itu yang menjadi tentunya sekaligus tantangan dan peluang bagi para wanita Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang, teruslah menjadi pendidik dimanapun berada. Di rumah yang mendidik putra-putrinya, di luar rumah mendidik lingkungannya, kemudian tergantung bagaimana masing-masing berkarya, itu janganlah pernah berhenti untuk berkarya, baik dimanapun posisinya, baik itu di rumah untuk keluarga, di luar rumah untuk lingkungannya. Sehingga Indonesia yang terdidik tentu akan menjadi bangsa yang besar dan juga bangsa yang kaya akan karya-karya yang nantinya menjadi bagian dari Indonesia maju di 100 tahun Indonesia merdeka. Saya rasa itu dari saya, singkat saja karena tadi teman-teman yang lain sudah sangat bagus sekali, luar biasa pesan-pesannya. Dan jangan lupa wanita dimanapun berada itu selalu belajar, supaya wanita selalu maju sehingga bisa mendidik dengan baik kepada putra-putrinya menjadi penerus bangsa yang juga tangguh dan unggul. Saya rasa itu dari saya, Prof. Suparto. Semangat terus bagi wanita Indonesia, jangan pernah berhenti berkarya dan berjuang mengisi dan meneruskan generasi-generasi Indonesia yang akan datang. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa semuanya. Ya Mbak Tika ya, luar dan biasa. sahabat Erlangga Forum, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkarya. Itu pesan teragung hari ini yang bisa kita semat dari siapa? Dari Prof. Nyoman, dari Bu Didin, dari Bu Siwi semuanya, dari Prof. Badri. Dan kita tahu kata Jalaluddin Rumi, wanita adalah cahaya Tuhan, Mbak Tika. Insya Allah, Jalaluddin Rumi, ya. wanita adalah cahaya Tuhan. Ya. Maka siapa yang ingin menempuh jalan Tuhan adalah menempuh jalan cahaya. Dan siapa yang ingin menempuh jalan cahaya, muliakanlah wanita. Maka engkau akan menemukan jalan Tuhanmu. Dan kata para syekh, para alim, para ulama, wanita adalah madrasatul ula. Dia adalah lembaga pendidikan termulia, terawal kita semua. Muliakan wanita, maka Tuhan akan memuliakan kehidupan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Erlangga Forum Jumat depan. Terima kasih Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.